Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia, pilihan mobil listrik di Indonesia terus bertambah. Sepanjang 2023, bahkan ada belasan mobil baru yang meluncur. Tampilannya sangat beragam, begitu pula dengan harga yang ditawarkan. Selain itu, tidak hanya pabrikan Eropa, banyak pula mobil listrik yang meluncur di tanah air yang berasal dari pabrikan China. Big Stories Otomotif kali ini akan mengulas deretan mobil listrik yang mengaspal sepanjang 2023. Di urutan kelima ada Ceres E1. Saat pertama kali diluncurkan atau di 13 Agustus 2023, Ceres E1 menjadi mobil listrik termurah di Indonesia. Mobil ini dibanderol Rp189 juta. Saat itu, harganya berhasil menyalip Wuling REV Standard Range yang dilego paling rendah di Rp243 juta. Lanjut di urutan keempat ada Wuling REV Lite. Nampaknya, Wuling tak rela melepaskan tongkat estafet kepada pabrikan China yang baru masuk ke Indonesia, yakni Ceres. Tepat satu hari setelah Ceres E1 dinobatkan sebagai mobil listrik paling terjangkau, Wuling Motor Indonesia meluncurkan REV Lite yang dibanderol lebih murah, yakni Rp188,9 juta yang tentunya menjadikan kendaraan listrik ini sebagai mobil listrik paling terjangkau. Sama seperti pendahulunya, Wuling REV Lite mengusung bodi yang kompak. Meski begitu, mobil listrik ini tetap nyaman untuk mengangkut 4 orang penumpang karena memiliki ruang kabin yang cukup lega. Berkat hal itu, REV Lite juga mudah digunakan dan dikendarai. Mobil ini pun dapat bergerak lincah di berbagai kondisi. Dan tentunya, mobil Wuling REV Lite mudah ketika diparkir. Di urutan ketiga ada Wuling Bingo EV. Kendaraan ini menjadi kendaraan listrik kedua yang diperkenalkan Wuling Motor kepada pelanggan Wuling di Indonesia. Harga kendaraan ini dibanderol mulai dari Rp385 juta. Beralih ke urutan kedua ada Hyundai Ioniq 6. Mobil besutan Korea ini nampaknya FOMO dengan beberapa pabrikan yang terus melaunching kendaraan listriknya. Setelah sukses meluncurkan Ioniq 5, Hyundai Motor Indonesia merilis sedan listrik andalan mereka ini di ajang pameran otomotif Gias. Mobil ini dijual dengan harga Rp1,197 miliar on the road DKI Jakarta. Di urutan pertama ada Rolls-Royce Spectre. Kemunculan Spectre menjadi penanda era elektrifikasi Rolls-Royce di Indonesia. Rolls-Royce Spectre merupakan super couple listrik mewah yang memiliki 2 pintu dengan konfigurasi 4 kursi. Dimensi mobil ini terdiri dari panjang 5.475 mm, lebar 2.144 mm, tinggi 1.573 mm, serta jarak sumbu roda 3.210 mm. Untuk urusan jantung pacu, Spectre dibekali dengan 2 motor listrik tipe SISM yang masing-masing ditempatkan di depan dan di belakang. Motor depan mengeluarkan tenaga 190 kW atau sekitar 255 horsepower dan torsi 365 nanometer. Sementara motor belakang bertenaga 360 kW atau sekitar 482 horsepower dan torsi 710 nanometer. Secara performa, Rolls-Royce Spectre mampu menyemburkan tenaga total hingga 430 kW atau sekitar 584 horsepower dan torsi puncak sebesar 900 nanometer. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat dituntaskan dalam waktu 4,05 detik
atau menjadi yang paling cepat dari seluruh mobil listrik yang telah mengaspal di Indonesia. Jadi, Sobat Otomotif CNBC Indonesia, bukan hanya mobil Cina ya, mobil asal Korea Ioniq 6, serta mobil asal Inggris Rolls-Royce juga ikut mewarnai semarak mobil listrik di tanah air. Ingin punya yang mana? Berencana pilih yang mana? Pastikan ya sesuai budget dan juga kocek Anda. CNBC Indonesia, Beyond Business. Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia. Bukan hanya mobil listrik, dunia otomotif Indonesia tentunya masih diwarnai oleh mobil ICE atau Internal Combustion Engine, atau yang lebih kita kenal dengan mobil berbahan bakar minyak, baik bensin maupun solar. Langsung saja tanpa berlama-lama, di urutan kelima ada All New Yaris Cross. Meski terseret skandal safety Daihatsu, Toyota Yaris Cross layak masuk dalam 5 deretan kendaraan terbaik yang meluncur di tahun 2023. Sebab Toyota membongkar habis-habisan Yaris dan menyematkan teknologi yang bisa disebut wow untuk pabrikan Jepang. Sampai pada titik ini sudah dapat dilihat ya, All New Yaris Cross bukanlah Yaris hatchback yang dikasih baju baru bergaya SUV, melainkan hadir sebagai mobil sepenuhnya baru yang turut mengisi lini produk elektrifikasi Toyota di Indonesia. Di urutan keempat ada All New Astra Daihatsu Ayla. Mobil mungil ini sering kita temui di jalan-jalan ibu kota. Hal tersebut menandakan Ayla digemari, jadi lini terlaris di pabrikan Daihatsu. Hal ini tak lepas dari harga Ayla yang ternyata bisa dipangkas oleh Daihatsu hingga 134 jutaan rupiah saja. Di urutan ketiga ada Wuling Alphard. Tak disangka SUV ini punya harga yang cukup mengagetkan untuk pasar Indonesia, yakni tak sampai 300 juta rupiah. Meski begitu, Wuling Alphard punya berbagai fitur keselamatan modern. Tak salah ya apabila compact SUV Wuling Alphard yang diluncurkan pada bulan Februari 2023 lalu bahkan sempat menyabet Most Worthy Car Award. Di urutan kedua ada Mitsubishi X-Force. Tak hanya Wuling, Mitsubishi X-Force juga punya primadona baru di segmen SUV kompak. SUV ini dibanderol mulai 379 jutaan rupiah. Mitsubishi mengklaim X-Force menawarkan nilai lebih bagi konsumen yang menginginkan kombinasi antara performa, desain, dan juga teknologi. Dan di urutan pertama ada Honda HR-V. Lagi-lagi mobil yang di-launching untuk pasar Indonesia bertipe SUV compact. Memang ya tahun ini pasar Indonesia banyak diisi oleh kendaraan bertipe SUV dan juga kendaraan listrik. Meski banyak mendapatkan kecaman, terutama panoramic roof yang diakui menyusahkan pengguna, desain dan juga warna HR-V jadi nilai plus, sehingga masih banyak peminat mobil SUV ini. Dari segi harga, Honda HR-V bisa dikatakan cukup bersaing dengan beberapa kompetitornya, yakni harganya dimulai dari 375,9 juta rupiah. Demikian Sobat Otomotif CNBC Indonesia beragam kendaraan yang mengaspal di tahun 2023. Kira-kira bagaimana ya dengan tahun 2024? Apakah mobil listrik dan juga SUV compact tetap menjadi primadona? Atau mobil bertipe MPV kembali akan merajai tanah air? CNBC Indonesia, Beyond Business.